الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه صدق الله العظيم. Langsung saja pada acara ini kita, insya Allah yang akan menyampaikan kultum pada hari ini adalah Al-Ustaz Wahyu Al-Farizi Al-Riau LCMA pada A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita dalam kehidupan ini. Dalam kenikmatan tersebut terdapat kenikmatan keimanan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam, kenikmatan kesempatan, dan kenikmatan yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu kenikmatan tersebut. Tapi alhamdulillah, salah satu nikmat yang benar-benar harus kita syukuri ialah kita semua yang ada di sini dilahirkan dari rahim seorang wanita muslimah. Itulah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. Tapi terkadang banyak orang yang tidak menyadarinya dan tidak bersyukur. Bayangkan, saya dilahirkan dari seorang rahim yang biasanya kalau hari Minggu mereka beribadah. Nauzubillah. Karena saya masih kecil mungkin saya ikut aja agama orang tua saya. Tapi itu tadi, karena kita dilahirkan dari seorang rahim wanita muslimah, kita bisa merasakan nikmat manisnya Islam yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita ini, itu tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Sekalipun kita jadikan rantingan ini yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, kita jadikan lautan, danau, sungai, semuanya kita ibaratkan sebagai tintanya, kita jadikan dedaunan yang ada di muka bumi ini, baik yang kering ataupun yang masih hijau, sebagai kertasnya, sungguh itu belum tentu bisa mendapatkan hasil dari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmatku, maka sungguh kalian tidak akan mendapatkan hasilnya. Masya Allah. Tapi apa? Banyak manusia yang masih belum bisa bersyukur. Padahal bersyukur itu dalam logikanya sangat mudah. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat permen, Alhamdulillahirabbil alamin. Maslingkan, masakan nasi Jawa yang kita juluki nasi jigong itu, alhamdulillah, itu bersyukur. Yang tadinya ini kalau nggak bisa diolah jadi sampah, yang tadinya kalau ini kita nggak bisa diolah itu kan terbuang sia-sia. Mungkin ada makhluk Allah yang lain akan memakannya kan. Tapi misalnya dalam manusia itu mubazir. Alhamdulillah kita dipertemukan, kita dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang pastikan inisiatifnya ada untuk mengolah semua kayak daur ulang kembali gitu kan. Masya Allah, Mas Efrin gak pernah makan itu, ternyata dia sering goreng sendiri. Masya
Allah kan. Jadi bersyukur, syukuri nikmat yang kecil-kecil dulu, insya Allah datang nikmat yang besar. Kayak mana Ustaz Qadir udah sering ceramah pada kita kan. Syukuri aja dulu yang kecil, yang besar akan datang, insya Allah kan. Nah, kemudian salawat beserta salam kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina jami'an Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang banyak orang ketika mengingatnya saja bisa menghayati bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Namun ketika dia telah melakukan kegiatan lagi, kegiatan sehari-harinya, mungkin tidak ada pikiran yang terbesit tentang Rasulullah, tentang kayak mana sunnah-sunnah Nabi, kayak mana perjuangan Nabi. Mungkin zaman kita lah, mungkin pribadi saya saja ketika saya melakukan kegiatan kayak seperti mengoding atau menghafal Quran atau melakukan cuci baju, tidur apa, belum tentu setiap saat itu saya ingat perjuangan Nabi seperti apa dalam menegakkan Islam di muka bumi ini. Itu tadi. Padahal Nabi Muhammad yang parahnya itu, yang masya Allahnya bukan parah, masya Allahnya Nabi Muhammad SAW ketika mengalami sakaratul maut, masya Allah, yang diingat umatnya kita ini. Semoga kita termasuk dalam umat yang disebutkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya banyak mungkin teman-teman kita yang telah ceramah di sini mengatakan bahwasanya mungkin saya tidaklah mahir dari orang-orang yang mungkin dalam pondok atau yang apa. Tapi jujur kita lihat ketika mereka berada di sini, justru bahkan bisa melebihi dari anak pondok. Contoh Mas Nasir, Ustadz Iqbal, Ustadz siapa lagi yang tidak dari pondok itu, ketika menyampaikan sini, masya Allah, materinya itu sangat bermanfaat. Yang utama istighfar, yang dilarang memakan haram biar doanya mustajab. Jadi saya di sini hanya ketika sudah tahu kita kayak mana amalan-amalan tadi, jadi saya ingin menyampaikan satu hadis saja. Yang mana hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, berarti kan semuanya ini mencakup semua, barang siapa yang mengajak salah seorang sahabatnya, kerabatnya, keluarganya dalam kebaikan, manda'ila hudan, dalam petunjuk kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka baginya pahala seperti orang yang diajaknya dan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Makanya kita ajak, ayo kita istighfar, ayo kita makan yang baik-baik, ayo kita melakukan yang baik-baik. Itu tadi yang dari ceramahkan tadi yang sebelum-sebelumnya yang pernah ceramah di sini. Nah, jadi caranya melakukannya dengan ukhuwah Islamiyah lagi. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita saling mengaji dalam kebaikan, sehingga terbentuklah keimanan yang kuat dalam diri kita dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa man da'a ila dhalalah, begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang mengajak dalam dhalalah, kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka baginya ithmun atau dzanbun, dosa sebagaimana orang yang mengikutinya. Layan khusus dari kami athamihim syai'an, enggak kurangi sedikit pun dosa yang mereka terima. Jadi kan jelas nih, khairul ashabi man yadullu 'alal khair, sebaik-baik teman yang mengajak dalam kebaikan. Jadi ya kita dalam pondok, kita satu keluarga, yang mana kita dari orang tua, kita di sini satu keluarga, muslim kita sebagai orang tua. Jadi ya mari sama-sama kita bangun bangunan kita. Gitu.
Betul? Yang saling menguatkan yashuddu ba'dhum ba'dan. Saya lupa ya. Al-muslimu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lainnya. Ada nih misalkan saya lagi futur, ayo bantu saya, ceramai saya, nasihati saya gitu. Karena ad-dinu nasihat, agama itu kan nasihat. Nasihatin aja. Karena nggak akan mungkin saya nasihati, saya berbisnis, saya tusuk, Mas Luki mungkin kan. Jadi saya nasihati aja. Atau mungkin Mas Lingkan lagi jenuh dia, lagi galau, mungkin tahap yang digalaukannya, datangin dia, ajak goreng nasi. Jadi goreng nasi itu kasih apa gitu kan, ceramah apa gitu. Insya Allah semangat lagi nanti dia morningnya. Atau Bang Fauzan minta ditraktir mie dulu kan. Kalau traktir mie, mungkin codingannya lebih menaik nanti dari traktir mie. Antum dapat pahala 2 kali lipat, kan itu dari hadis tadi. Jadi hidup ini sebenarnya simpel. Kalau antum bisa memahami sesuatu yang kecil aja itu, insya Allah itu antum akan terbiasa dari yang kecil, lama-lama amalan-amalan itu akan terbiasa. Jadi akan kayak gimana? Kayak biasa aja lakukan ya, ada biasa gitu kan. Karena semua itu dari terbiasa. Terpaksa, terbiasa, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Kita dipaksa untuk ini, kita dipaksa itu kita lakukan, tapi kita terpaksa. Tapi kita melakukannya secara berkesinambungan, terus-menerus. Jadi kebiasaan kita aja kan. Mungkin ya nggak banyak-banyak yang saya sampaikan, sedikit saya sampaikan, insya Allah bisa saling mengingatkan lagi. Intinya uhwah, ya, saling mengingatkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Wahyu atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita akhiri acara kita ini. Untuk kita berdoa, masih ada waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.